Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifdah Handayina Hidayat, asal dari Bandung. Tugas utama saya adalah memberikan pemahaman tentang Al-Quran. Mengenalkan di samping background saya dari pondok Quran, kemudian sekolah tinggi ilmu Quran, maka secara tidak langsung harusnya saya mengajarkan tentang Al-Quran. Akan tetapi ketika saya sudah nyampe di Natuna, seakan-akan saya ini menjadi orang yang sudah multi talenta dalam segi bidang ilmu, sehingga diminta untuk mengajarkan ini, diminta mengajarkan itu, sehingga itu menjadikan tantangan yang sangat besar. Dengan satu contoh, ketika singgah di kampung ini, saya diminta untuk mengajar tentang gorib-goribnya Quran. Diminta di kampung ini suruh mengisi tentang acara yang setidaknya bukan menjadi background saya, akan tetapi itu menjadikan saya semakin tertantang. Akhirnya lambat laun saya pun menyiasati itu dengan terus belajar kembali. Nama saya Muhammad Rizky Fahrozi. Saya berasal dari Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Pengabdian yang saya jalani selama 1 tahun di Kabupaten Ketapang, betapa banyak santri-santri kita yang daerah pedalaman, akses menuju ke pondok itu sangat sulit. Ada yang harus menunggu kapal 8 jam, sehingga kita sangat menemui karakter anak yang berbeda-beda, ya. Dalam artian pendidikan mereka, latar belakang mereka di suatu daerah yang bisa dikatakan tertinggal ini sangat butuh proses untuk menatanya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nih? Dan banyak di sini perkawinan silang antara Islam dan Kristen. Seorang anak yang mu'alaf ini butuh sentuhan rohani. Disinilah tantangan kita sebagai seorang asatid, bagaimana kita bisa menghadapi mereka, menata mereka, mendidik mereka, menunjukkan bahwasanya Islam itu lembut, Islam itu indah, dan Islam itu sangat merangkul. Sehingga tidak ada rasa di dalam diri mereka itu bahwasanya oh Islam ini keras, Islam ini doktrin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sehingga pada suatu saat dia akan sadar dengan Islam itu sendiri. Nama saya Arif Rohman. Saya di Al-Hikam sebagai salah satu tenaga pendidik, yaitu mengampu tahfidzul Quran. Di dalam Prosakti ini, saya sebagai salah satu staf dari sekretaris. Jadi memang penentuan teman-teman santri yang akan dikirim ke daerah-daerah itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu dari permintaan pesantren atau daerah di luar mengirimkan surat. Di sana kebutuhannya apa? Nah, itu biasanya sudah tertera di proposal yang dikirimkan ke pesantren. Nah, dari situ baru kita cari siapa yang tepat mengisi pesantren ataupun daerah tersebut. Nah, setelahnya baru dilaksanakan pemilihan dengan sholat istikharah. Sholat istikharah ini menentukan yang baik. Belum tentu si A umpama sesuai dengan skill yang dimiliki. Di istikharahnya ini memang diriadoi terlebih dahulu. Ada puasa 40 hari teman-teman santri itu. Nah, nanti ditutup dengan sholat istikharah dan hasilnya diumumkan sebelum keberangkatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusron Siddiqi. Program Masa Bakti Santri Al-Hikam atau Prosakti adalah upaya pengiriman guru-guru tugas khususnya fresh graduate dari S1 Sekolah Tinggi Qudlatul Quran Al-Hikam Depok. Kiai Haji Ahmad Hashim Muzadi selaku founder dari sekolah tinggi ini, beliau melihat para ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, mereka ulama sekaligus para hufaz. Hal ini yang mendorong beliau untuk memikirkan bagaimana caranya supaya para hafid ini menjadi kepala pesantren. Maka yang dilakukan adalah para hafid yang sudah menyelesaikan skripsi, mereka diwajibkan sebagai syarat wisuda untuk berangkat ke 3T, yaitu daerah terluar, terdepan, dan tertinggal di Indonesia. Hari ini akan diumumkan lokasi penempatan Prosakti yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, Pondok Pesantren Manahilul Irfan Aceh. Pada Kiai Rifki Sururi, guru tugasnya adalah Ilham Muhammad Nuril Iman. Selanjutnya yang akan mengabdi di Pondok Pesantren Nurul Jannah, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan narhubung Kiai Budi, yaitu adalah saudara Rifda Handayani. Mancing terus kelihatannya. Hal ini memiliki sisi positif. Yang pertama, bahwa geliat keilmuan yang ada di Pulau Jawa akan menular di seluruh penjuru Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, hal ini juga bisa mengurangi kesenjangan-kesenjangan yang dimulai dari kesenjangan pendidikan antara Jawa dengan non-Jawa. Mengirimkan guru-guru yang fresh graduate ini adalah sebuah upaya penting dalam menangkal kesenjangan yang terjadi di negara kita, yang mana akan menyebabkan separatisme beredar khususnya di pulau-pulau luar Jawa. Oleh karena itu, para mahasiswa harusnya tidak mengalami wajib militer sebagaimana negara-negara, tetapi kita perlu mengadakan wajar, yaitu wajib mengajar. Apabila pengiriman tenaga pengajar dari fresh graduate ini menjadi gerakan nasional, maka tidak sulit untuk mengejar negara-negara adidaya di dunia ini untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan negara yang terdepan. Kami wali murid berharap, atau masyarakat Natuna berharapkan kepada Pondok Pesantren Al-Hikam Depok untuk lebih meningkatkan penempatan daripada mahasiswanya di daerah. Ya, khususnya di pondok pesantren ini yang saat ini mungkin 1 orang 1 tahun, mungkin ya 2 atau 3 orang 1 tahun. Jadi ada yang santri yang perempuannya. Kami berharap mudah-mudahan program ini bisa ditingkatkan jumlah yang dikirim maupun tempat-tempat yang dikirim, yang tidak hanya menyebar di seluruh Indonesia. Harapan kami ini bisa menyebar ke seluruh dunia, sehingga Al-Quran lebih menyebar, lebih merata dengan program Prosakti yang menjadi program daripada Pondok Al-Hikam, Pondok Mahasiswa. Kami doakan mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.